Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas 1 C TKI dengan NIM 43225061. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi larutan dan sifat koligatifnya. Yang pertama itu definisi larutan, di mana larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih, yaitu zat terlarut dan zat pelarut, di mana zat yang jumlahnya banyak disebut pelarut atau solvent, sementara zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut atau solut. Selanjutnya adalah tabel wujud larutan, di mana larutan itu terbagi menjadi gas, cair, dan padat. Contohnya seperti wujudnya gas, di mana dan pelarutnya gas, zat terlarutnya juga gas, dan menghasilkan udara. Adapun cair, di mana wujudnya cair, pelarutnya cair, zat terlarutnya gas. Contohnya oksigen dalam air. Adapun contoh wujudnya padat. Sementara zat terlarutnya gas, lalu pelarutnya padat, dia menghasilkan seperti hidrogen dalam polidium. Adapun zat pelarutnya padat dan zat terlarutnya padat, dia menghasilkan perak dan emas. Selanjutnya sifat-sifat larutan, di mana larutan itu bersifat homogen atau tercampur merata. Yang kedua itu dia bersifat bening. Yang ketiga stabil, di mana tidak ada endapan. Yang keempat, dia dapat menghantarkan listrik. Dan yang kelima, memiliki sifat koligatif. Jenis larutan yang pertama itu larutan jenuh, di mana larutan yang masih dapat melarutkan lebih banyak zat terlarut karena belum mencapai batas kelarutannya. Yang kedua, larutan jenuh, di mana dia sudah melarutkan terlalu banyak zat sehingga penambahan zat lagi dapat menyebabkan endapan. Yang ketiga, larutan lewat jenuh, di mana larutan yang mengandung banyak zat terlarut daripada batas kelarutannya atau sudah melebihi batas kelarutannya, tidak stabil dan mudah membentuk kristal. Selanjutnya, larutan berdasarkan wujudnya. Larutan itu terbagi menjadi larutan padat seperti paduan logam. Yang kedua, larutan cair seperti gula dalam air. Yang ketiga, larutan gas seperti udara. Selanjutnya, larutan berdasarkan gaya hantar listriknya, di mana larutan elektrolit mampu menghantarkan listrik atau terbagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah, di mana elektrolit kuat itu dia terionisasi sempurna sehingga dapat menghantarkan listrik kuat. Adapun elektrolit lemah dia terionisasi sebagian sehingga menghantarkan listrik lemah. Yang kedua adalah larutan non-elektronik, di mana dia tidak terionisasi sehingga tidak menghantarkan listrik. Contohnya seperti gula, alkohol, dan urea. Selanjutnya, rumus larutan. Rumus untuk mencari mol atau N itu adalah N sama dengan massa per mR, di mana mR itu adalah massa molekul relatif, sementara N adalah jumlah mol, massa adalah massa zatnya. Selanjutnya, rumus molaritas atau M, di mana M sama dengan N zat terlarut per V larutan dalam liter, di mana M adalah molaritas, N adalah mol zat terlarut, sementara V adalah volume larutan dalam air. Selanjutnya, rumus molalitas, di mana dia M kecil. M sama dengan N zat terlarut per massa pelarut dalam kilogram, di mana M-nya sama dengan molalitas, N-nya sama dengan mol zat terlarut, sementara massa pelarut atau kilogram zat yang beratnya. Sementara rumus normalitas adalah N sama dengan M dikali valensi per V dalam liter, di mana M sama dengan mol zat terlarut, N sama dengan normalitas, V sama dengan valensi ion H+. Sementara V dalam kurung L adalah volume larutan dalam liter. Selanjutnya, rumus larutan fraksi mol atau X, di mana XA sama dengan Na per Na ditambah Nb, atau XB sama dengan Nb per Na ditambah Nb, di mana X adalah fraksi mol, Na ada sama dengan mol komponen A, Nb sama dengan mol komponen B, atau nilai fraksi mol itu setara dengan antara 0 sampai 1. Adapun rumus pengenceran, di mana M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M1 adalah molaritas awal, sementara V1 adalah volume awal, M2 adalah molaritas akhir, sementara V2 adalah volume akhir. Selanjutnya adalah contoh soal dari molaritas, di mana jika 10 gram NaCl dengan Mr 58,5 dilarutkan hingga volume 500 ml, berapa molaritas larutannya? Jadi di sini ditanyakan adalah molaritas larutannya. Yang pertama, hitung mol NaCl, di mana rumusnya itu N sama dengan M itu kan 10. Sementara MR itu 58,5. Jadi 10 dibagi 58,5 sama dengan 0,171 mol. Adapun molaritasnya M sama dengan 0,171 dibagi 0,5. 0,5 ini kan tadi volumenya 500 ml tapi dirubah ke liter, jadi 0,5. Jadi sama dengan 0,342 M atau molaritas. Selanjutnya adalah sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan adalah sifat fisika atau larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya. Artinya, selama jumlah partikel sama, sifat koligatifnya akan sama meskipun zat terlarutnya berbeda.
Sifat koligatif terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P, di mana ketika zat terlarut dimasukkan ke pelarut, sebagian permukaan pelarut tertutup oleh partikel terlarut, sehingga jumlah molekul pelarut yang menguap berkurang menjadi tekanan uap menurun. Adapun rumus tekanan uap, yang pertama itu adalah delta P sama dengan PO dikurang P1. Delta P adalah penurunan tekanan uap, sementara PO adalah tekanan uap pelarut murni, sementara P1 adalah tekanan uap larutan. Selanjutnya, delta P sama dengan PO dikali X terlarut, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap, PO sama dengan tekanan uap pelarut murni, X terlarut sama dengan fraksi mol zat terlarut atau jumlah mol zat terlarut dibagi total mol komponen dalam larutan. Yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB, di mana larutan mendidih ketika tekanan uap atau tekanan atmosfer karena penurunan tekanan uap. Larutan butuh suhu tinggi untuk mendidih atau untuk menjadikan titik didihnya naik. Adapun rumus kenaikan titik didih yang pertama adalah delta TB sama dengan TB dikurang T0. Delta TB adalah kenaikan titik didih, sementara TB adalah titik didih larutan setelah penambahan zat terlarut. Sementara T0 sama dengan titik didih pelarut murni. Adapun yang kedua, delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB adalah kenaikan titik didih larutan, KB adalah konstanta kenaikan titik didih pelarut, sementara M adalah molalitas larutan, di mana mol zat terlarut per kilogram pelarut. Selanjutnya adalah penurunan titik beku atau delta TF, di mana zat terlarut menghambat pembentukan struktur beku menjadi larutan pembeku pada suhu lebih rendah atau titik bekunya turun. Adapun rumus penurunan titik beku yang pertama adalah delta TF sama dengan T0 dikurang TF. Delta TF adalah penurunan titik beku, sementara T0 merupakan titik beku pelarut murni, TF merupakan titik beku larutan setelah penambahan zat terlarut. Yang kedua adalah delta TF sama dengan KF dikali M. Delta TF penurunan titik beku, KF sama dengan konstanta penurunan molal, M sama dengan molalitas larutan. Adapun yang keempat adalah tekanan osmotik atau Pi, di mana tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut secara osmosis melalui membran semipermeabel. Adapun rumusnya itu yang pertama adalah rumus Van Hoff, di mana Pi sama dengan mRTI. Pi adalah tekanan osmotik, M adalah molaritas, R adalah konstanta gas dengan nilai adalah 0,081 liter atm mol per K, di mana T adalah suhu atau Kelvin, sementara I adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff dibagi menjadi dua, yaitu non-elektrolit sama elektrolit. Yang pertama adalah non-elektrolit atau dia tidak terionisasi, di mana I sama dengan 1. Jumlah partikel sama seperti molekul zat. Non-elektrolit tidak terionisasi dalam larutan. Sementara yang kedua adalah elektrolit atau terionisasi, di mana I sama dengan 1 ditambah A atau N dikurang 1. I merupakan faktor Van Hoff atau jumlah partikel efektif dalam larutan. A merupakan derajat ionisasi bagian zat yang terion menjadi ion. Sementara N adalah jumlah yang dihasilkan dari satu molekul elektrolit. Adapun contoh soalnya adalah kenaikan titik didih, di mana 20 gram urea atau CONH22 dilarutkan dalam 180 gram air KB. Air KB-nya sama dengan 0,512 derajat Celcius kilogram per mol. Hitunglah kenaikan titik didih larutan, di mana mol urea pertama itu kita harus menghitung mol urea, di mana dia tuh N sama dengan 20 per 60 dibagi 60 sama dengan 0,33 mol. Jadi kita dapatkan 0,33 mol. Yang kedua adalah hitung molalitas kelarutan, di mana M sama dengan N per kilogram pelarut, di mana pelarutnya itu 0,180, sementara N yaitu 0,33 dibagi mendapatkan hasil 1,85 M. Adapun kenaikan titik didihnya delta TB sama dengan KB dikali M. Jadi 0,512 dikali 1,85 sama dengan 0,947 derajat Celcius, atau bisa dibulatkan dengan 0,95 derajat Celcius. Jadi inilah delta TB adalah 0,95 derajat Celcius. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.